Romo Petrus Santoso berasal dari tempat yang tidak ada di Google Map, yaitu dari dusun negeri Martani. Ayah dari Romo Petrus Santoso bernama Agustinus Tukijo. Beliau telah dipanggil Tuhan tahun 2001. Ibunya bernama Florentina Wakijem. Sejak kecil, Romo Petrus Santoso suka membaca dan bermain bersama teman-temannya. Yuk ikuti edisi Elisa Channel kali ini dengan Romo Petrus Santoso. Oke teman-teman, saya sekarang sudah bersama Romo Petrus Santoso. Hari ini spesial untuk Romo Petrus Santoso karena hari ini adalah ulang tahun imamat yang ke-15. Selamat ulang tahun Romo. Terima kasih Mbak El sudah jauh-jauh datang ke tempat saya. Gimana Mbak El kabarnya? Kabarnya sehat dan baik-baik saja. Sama kan Romo? Sudah. Sudah. Ke McDonald. Oh, ke McDonald udah, berarti sudah siap untuk menjawab apa yang saya tanyakan nanti. Siap Mbak El, apa saja yang ditanyakan pasti saya jawab kalau bisa. Oke Romo, saya mau tanya-tanya tentang perjalanan Romo selama ini. Dari awal ya Romo ya. Boleh, silahkan. Ini cacanya dari wartawan. Saya ndredeg loh. Saya ndredeg sama Romo Petrus. Oke Mbak El, oke, yang penting pertanyaannya jelas sehingga jawabannya jelas. Iya. Oke, silakan. Romo, saya pengen tahu nih, Romo sejak kapan ya merasa terpanggil untuk berkarya di ladang Tuhan? Oh gini Mbak El, singkatnya dan juga teman-teman yang nonton YouTube ini. Jadi kelas 3 SD saya itu benar-benar merasakan panggilan Tuhan. Waktu itu tahun 1986 sore hari setelah saya doa rosario. Lalu ada keinginan, semacam ada rasa bahwa oh ya, sepertinya Tuhan memanggil saya. Jadi tahun 1986 kelas 3 SD. Iya, kelas 3 SD. Jadi usia saya waktu itu 9 tahun lah. 9 tahun. Ya. Oh, keren. Seperti itu. Masih kecil sudah punya keinginan, sudah merasa terpanggil dan Tuhan sudah memberi tanda-tanda lah Mbak ya, kayak Samuel ya. Tandanya waktu itu kita belum ngerti betul, tapi ada rasa itu. Begitu. Wah, sangat luar biasa ya Romo ya. Terima kasih. Yang pertama itu Mbak El, terima kasih kepada Tuhan yang sudah kasih tanda-tanda itu. Iya. Terus terima kasih sama ibu bapak pastinya yang mengizinkan. Iya, karena waktu itu yang benar-benar memberi dukungan pada saya itu bapak saya. Lalu kakak nomor 2 namanya Kristiani Dwi Suyanti yang dipanggil Tuhan sudah. Lalu yang lain itu ya Romo Martinus Van Oy SC. Jadi ada 3 figur atau 3 pribadi yang benar-benar punya pengaruh besar untuk awal-awal panggilan saya. Begitu. Wah, sangat luar biasa. Amin. Terus Romo kan setelah dewasa masuk kongregasi SCY itu seminari menengah dulu Mbak. Seminari menengah, kemudian setelah itu masuk ke postulan, novisiat, belajar filsafat dan teologi. Itu kurang lebih tahap pendidikannya kurang lebih seperti itu. Terus kenapa Romo memilih SCY? Nah,
Ini sebenarnya sangat luar biasa juga Ya. ya. Selain tadi saya sebutkan ada figur Romo Van Oy, biasanya kami Ya. memanggilnya Romo Pan Oy karena tidak bisa bilang Van, Ya. jadi Pan gitu Mbak, jadi Jadi Pan Oy. lidah orang Jawa itu Jadi kan- Pan Oy. Pak seharusnya kan Van Oy. ya, Ya, jadi jadi kita Pan. manggilnya itu Pan Oy. Oh. Nah itu selain Romo Van Oy yang tadi saya katakan memberi pengaruh luar biasa. Lalu yang kedua adalah pada saat itu ketika saya di seminari menengah saya itu kan lihat yang mendidik saya itu kan kebanyakan romo-romo SCY dan Oh, saya ya. melihat itu persaudaraan dari romo-romo SCY itu luar biasa. Romonya, frater, brudernya itu sangat dekat. Oh, iya. Lalu yang kedua itu karena saya lihat tuh mereka benar-benar sukacita gitu loh. Jadi kalau saya lihat, wah saya pingin jadi imam yang seperti mereka, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Iya, iya, iya. Lalu tentu alasan yang ketiga karena saya memang sejak kecil kan sudah dibiasakan dengan spiritualitas hati kudus. Oh. Ya, jadi itulah yang juga mendorong saya untuk masuk dan bergabung menjadi anggota SCY. Iya. SCY itu nama lainnya kan Dehonian. Jadi iya. kita dipanggil biasanya Dehonian karena Oh. pendiri kami kan Pater Leo Dehon. Oh, jadi Biasanya dari nama pendiri itu Oh, sehingga kemudian iya. kita dikenal dengan nama panggilan itu Dehonian. Dehonian. Oh. Padahal seharusnya kalau SCY kan Sacre Corde Yesus. Iya, iya. Kalau di Indonesia kan imam-imam hati kudus Yesus. Oh, Seperti itu. iya. Dehonian. Tapi karena pendirinya itu Dehon, maka Jadi kita dipanggil dipanggil- Dehonian. Iya. Dan kita lebih familiar. Tapi juga keren juga. Iya, dan kita Dehonian. iya ya, jadi Kayaknya lain mengikuti gitu loh, jejaknya Romo, iya. Romo Dehon Iya. gitu. Dehonian. Dan Ya. apa yang menjadi moto Tahbisan Romo atau moto hidup Romo? Kalau moto hidupnya itu Mbak, saya mendapatkan inspirasi dari Ibu Teresa. Oh, Dari Kalkuta, Iya, lalu iya, kemudian saya gabungkan dengan pengalaman saya dan bunyi dari moto hidup saya adalah ku berikan hatiku untuk mengasihi dan mengampuni dan kuulurkan tanganku Wah. untuk melayani. Wah, keren. Jadi itu aja. Sangat keren. Jadi hati ini kan posisi hati itu Ya. kan untuk mengasihi. Ya, Dan ya. kadang-kadang kalau hati kita terlukai, sama seperti Mbak Eli kan pernah terlukai kan Mbak. Aduh. Jadi kita harus mampu juga belajar untuk mengampuni. Jadi hati Ya. ini bisa untuk mengasihi dan untuk mengampuni. Mengampuni. Lalu tangan kita ini digunakan untuk melayani. Maka ku berikan tanganku untuk melayani. Wah, Lalu luar sebagai biasa. moto tabisan, karena waktu itu kami berdua ditabiskan, lalu kami ambil dari Yohanes 15:16 itu. Oh. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah aku yang Yesus memilih kamu. yang memilih kamu. Dan itu yang saya rasakan ketika kelas 6 SD kan gitu. Jadi Iya. bukan saya kan sebenarnya, tapi Tuhan yang sudah kasih tanda-tanda gitu loh Mbak ya. Iya, iya, iya. Iya. Tuhan yang sudah Iya, sudah kayak sudah ngatur Ya, gitu iya, ya iya. langkahnya. Memang harusnya Romo jadi begini, memang Tuhan Iya. yang sudah memanggil. Hanya yang Romo kadang-kadang Mbak El kalau yang menjalani. lika-likunya itu kan kadang-kadang kita ndablek dikit gitu loh. Itu memang Iya, kita- itu sebenarnya Tuhan tuh sudah kasih ini loh jalannya, tapi kan kadang-kadang kita ini yang mau lika-liku ndablek dikit itu loh. bela-bela dikit lah. Itulah. Kalau Jadi, iya. Ya, seperti kalau seandainya kita harus ke pasar ya, Romo. Iya. Kita kan kadang juga belok-belok kemana, lihat-lihat apa itu. Tapi memang- kadang-kadang Mbak, kita malu dan kita menyesal juga loh kadang-kadang dengan Ya. jalan yang seharusnya sudah ditunjukkan oleh Tuhan kayak gini, kadang kita wah malu juga itu. Tapi Ya, Romo, kita kan juga harus juga menyadari, maksudnya yang penting tidak Iya, iya. tidak terlalu lah gitu. Sempurnaan itu hanya milik Tuhan. Wah, ini Mbak El atau suster Mbak ini? Kok kayaknya orang kudus yang mau wawancarai saya? Suster KW, Romo. Oke Mbak, benar itu. Ya, benar. kesempurnaan hanya milik Mm-mm. Tuhan. Jadi ya Betul, kita betul. yang penting cepat ingat gitu. Ya. Mungkin Tuhan juga mengampuni lah. Iya, Ya, betul. amin. Amin, ya Tuhan Maha Pengampun. Iya. Oke. Terus Romo ini menyimpang sedikit nih. Oke. Hobi Romo apa sih? Kan saya lihat Romo sering buat renungan itu, lagu, liriknya apa, refnya apa, tapi terus kata-katanya itu romantis apa? Maksudnya gimana gitu loh, Buat Romo? orang baper. Wah, iya. Atau buat orang kadang-kadang Rom ini kalau buat lagu buat orang melo. Nah, gitu loh. Maksudnya kata-katanya itu puitis banget gitu.
Jadi gini lah Mbak, hobi saya itu sebenarnya sejak kecil itu saya hobinya kan membaca. Iya. Nah, kemudian biasalah kalau orang sudah membaca, mendapatkan banyak pengetahuan kan kadang ya pingin menulis ya. Iya, iya. Nah, kita kan dulu menulis ya asal menulis, tapi ternyata kemudian menulis itu menjadi semacam apa ya, kerinduan. Oh, iya. Jadi setiap kali yang dipikirkan, yang dirasakan, apa saja Langsung ingin Ah, ah. dituangkan Dan dalam kalau nggak dituangkan tuh kadang kita malah nggak bisa tidur juga. Ya sudah. Maka kadang-kadang saya menggunakan subjek itu kan macam-macam. Iya. Kata subjek aku atau saya Iya. atau kita. Sebenarnya kan tujuan saya bukan pengalaman saya saja, tapi Iya. mewakili pengalaman yang lain. Tapi intinya adalah hobi saya kan membaca, kemudian menulis, berbagi. Lalu hobi yang lain itu sebenarnya adalah memasak. Wah, masak ini. Saya masak itu juga seneng ya, atau saya menikmati betul kalau Iya. masak. Saya juga sering itu lihat masakan Romo, ya ampun Romo pinter banget, saya aja kalah loh. Dan yang lain Mbak, memang kuliner itu. Waduh, saya nggak bisa kemana saja kalau saya pergi pasti teman-teman. Saya pasti cari makanan yang Iya. khas di daerah itu, gitu kuliner itu. Ya itulah Mbak, kurang lebih hobi-hobinya, kesukaannya kayak gitu. Dulu senang olahraga, Iya. tapi sekarang sudah mengurangi. Ya. Kok dikurangi malah? Saya pernah jatuh, kecelakaan. Mengurangi olahraga, terus meningkatkan makan. Enggak. Gini loh Mbak. Jatuh di mana? Saya dulu waktu kalau nggak salah frater tingkat Ya. 3 lah. Saya sepak bola kan patah kaki Oh, saya. ya ampun. Jadi tangan saya juga pernah patah, voli ini Ya, tapi patah. untung nggak apa-apa Romo. Ya, Maksudnya artinya nggak sih- ada perbedaan gitu loh. Ya ada perbedaannya, kakinya jadi bengkok. Tapi kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, dulu lurus kakinya, tapi kalau Oh. sekarang nggak bengkok dikit karena dulu dipasang pen kan. Nah, maka memang Biasa. ya dari situlah kemudian ya salah juga sih mengapa mengurangi olahraga malah. Tapi ya saya Iya. kegiatan yang lain saja. Oh. Kadang-kadang ada orang yang buat joke, Romo Santoso ini berubah olahraganya. Loh, kenapa? Olahraganya sekarang olahraga mulut, karena Lah, suka iya. makan. Makan, masak, terus apalagi. Tapi Romo, Tapi jaga kesehatan kok. kita kalau melihat Romo ya itu apalagi kalau di video ya di YouTube-nya atau di Facebook-nya, kalau lihat Romo itu maunya semangat seperti mengikuti wajah Romo yang cerah. Amin, amin. Jadi Romo itu walaupun hanya kita lihat bisa dilihat di video atau di YouTube, itu auranya nyampe banget ke kita. Terima kasih, Mbak. Nah, Romo, ini yang paling inti dari pertanyaan saya tadi. Aduh, Wah, semoga jadi bisa siap-siap menjawab. Amin. Oh, saya doa dulu ya. Doa dulu, doa novena Oh. 100 kali. Oke, Mbak El, silakan. Sebagai seorang imam yang telah berkarya selama 15 tahun, apa yang paling berkesan atau sesuatu apa yang telah terjadi dalam hidup Romo? Ya. Saya itu ya, Mbak, kalau lihat ke belakang yang sudah terjadi dalam perjalanan saya merasa bahwa ya 15 tahun imamat itu semacam keajaiban bagi Oh. saya. Ya, karena memang di awal juga kan tidak mudah. Ya, Bener enggak sih saya ini akan jadi seorang imam, dan Wah. bener enggak saya ini kemudian benar-benar ditabiskan menjadi seorang imam, kan saya dulu antara percaya dan tidak. jadi gitu. Kemudian karena memang ya kalau lihat latar belakangnya kan wah kayaknya kok kurang pantas gitu ya, tapi ternyata oh Tuhan mempantaskan, Iya. Tuhan membuat layak, dan sehingga ketika saya melihat 15 tahun imamat ini yang benar, yang jelas ini adalah keajaiban. Lalu yang paling mengesan momennya adalah ketika saya persiapan akan tabisan itu, karena saya diminta untuk refleksi selama 1 bulan itu di daerah Rawajitu di Pasena waktu itu, dan selama 1 bulan itu saya gunakan betul untuk bertanya pada diri saya apakah saya akan melanjutkan atau tidak. Nah, dan ternyata memang jalan untuk melanjutkan itu lebih kuat. Nah, itu momen bagi saya yang sangat luar biasa. Iya. Lalu momen yang kedua adalah tentu ketika saya di mana saja itu diterima oleh umat. Dan saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan ya, kalau kamu meninggalkan bapak ibumu, Ya. saudara-saudarimu, ladangmu, atau apa saja pekerjaanmu, kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Dan itu terjadi tidak hanya 100 kali lipat, teman-teman. Tapi berlipat-lipat. Aduh, itulah. Berlipat ganda ya, Sampai Romo? tidak terhitung. Wah. Ya,
Artinya gini, di mana saja saya ditugaskan diterima dengan baik. Iya. Saya disayangi oleh umat, saya dicintai oleh umat, dan itu bagi saya keajaiban yang luar biasa. Nah itulah Mbak, dua momen itulah. Oh, Jadi itu momen ya. yang pertama Iya, ketika bertanya pada diri apakah lanjut atau tidak. Iya. Lalu yang kedua setelah memutuskan dan menjalani imamat selama 15 tahun itu yang terjadi. Iya. Ternyata keputusan kita tidak salah. Iya ya. Nah, itu. Memang Romo itu kan maksudnya suka dimanapun berada itu selalu membawa kegembiraan gitu loh. Iya. Jadi Romo, saya percaya Romo dimanapun berada selalu diterima oleh umat dan siapapun yang dekat dengan Romo. Amin gitu. Nah, saya Walaupun ketemu dengan Mbak El ini juga bagi saya keajaiban. Kami 3 tahun loh di Hong Kong dan benar-benar berjumpa, kita Dan tahu kehidupan. ini tidak ada rencana sama sekali ya Romo, kita ngobrol bareng ini ya. Karena juga Luar biasa. karena pandemi juga sulit untuk bertemu. Ya, Jadi iya. ini juga suatu keajaiban untuk saya. Karena Romo juga mau dan welcome untuk saya ngobrol bareng. Gitu. Dan untuk yang terakhir Romo. Iya. Romo pernah bertugas di mana saja dan yang paling berkesan lagi di mana? Negara gitu. mana atau tempat mana gitu. Oh gitu ya. Oke. Jadi Mbak El, saya kan ditabiskan tanggal 25 Januari 2006. Jadi memang kalau dihitung kan 15 tahun. Oh ya. Nah kemudian dari 15 tahun itu saya kemana saja? Oh. Yang pertama setelah selesai kuliah di Jogja, saya mendapat tugas di Paroki Santo Stefanus Cilandak, Jakarta Selatan. Waktu itu sebagai pastor rekan, dan saya setelah tabisan juga ditugaskan di sana. Jadi kurang lebih 1,5 tahun. Iya. Ya, 1,5 tahun saya tugas di sana. Lalu kemudian saya diminta untuk tugas studi ke Manila. Iya. Kurang lebih waktu itu 3,5 tahun. Jadi lalu berikutnya saya mendapat tugas perutusan di Palembang sebagai formator dan sebagai rektor waktu itu di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang, ya kurang lebih 7 tahun. Ya 7 tahun. Lalu kemudian saya ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong ini sudah kurang lebih 3 tahun, jadi 15 tahun kan? Masih 3 tahun Romo, kayaknya udah lama loh saya bertemu Romo. Lah buktinya kan bisa kelihatan Mbak, 3 tahun kan biasanya orang belum bisa ngomong kantonis toh. Lah saya kantonisnya gradul Tapi pinter loh. Gitu, jadi ya itu Mbak, kalau dihitung itu ya sudah 15 tahun. Nah kalau ditanya tentang mengesannya, wah semua mengesan. Iya. Iya. Karena 3-4 tempat itu bagi saya mengesan semua karena pengalamannya itu beda-beda. Ya pengalaman beda-beda. Ketika di Stefanus kan sebagai baby priest ya, jadi imam ya masih bayi, balita kan. Oh gitu ya. Masih balita, tentu kan banyak sekali pengalaman. Lalu ke Manila tugas studi, ketemu banyak orang ya, lalu dari berbagai macam negara, juga pengalaman baru bagi saya. Di Palembang ketemu lebih banyak lagi umat karena sudah berkarya. Itu juga mengesan. Dan sekarang di Hong Kong apalagi ketemu migran, mbak-mbak dari macam-macam, itu pengalaman dari yang berbagai daerah, apalagi ketemu jadi malah semacam ya, iya lah, kita dulu di Indonesia malah nggak mungkin ketemu. Nah sekarang di Hong Kong ketemu orang dari Blitar, Ponorogo. Mbak El dari mana coba? Blitar. Nah Blitar dulu pikirnya kalau Blitar itu ke tempatnya Pak Karno. Nah, iya itu dekat rumah saya. Lah iya kan, atau beli OT-OT, ya kan? Iya. Nah sekarang kemana-mana ketemu orang Blitar. Blitar, NTT, semuanya di sini semua di sini benar-benar. Jadi di perantauan itu kalau ketemu saudara dari Indonesia itu sama seperti saudara kita di rumah. Makanya Mbak El, gereja itu kan disebut Katolik. Nah, Katolik itu kan umum, universal. Kita ketemu siapa saja dan diterima dengan baik gitu. Maka banggalah jadi orang Katolik. Luar biasa Romo. Iya. Nah, ada lagi Romo ini titipan dari teman-teman. Surprise. Itu jadi ingat itu sih. Siapa? Surprise. Siapa? Ayo. Lupa. Surprise. Tidak lupa nanti kena CR. Jadi ini Romo, lihat dulu ini.
Selamat ultah imamat yang ke-15 untuk Romo Petrus Santoso. Semoga tetap setia menjalani panggilan imamatnya. Semangat selalu, selamat melayani, salam satu hati. Halo, salam. Selamat ulang tahun imamat untuk Romo Petrus Santoso SCJ. Semoga tetap setia dalam panggilannya. Amin. Selamat pagi Romo Petrus. Selamat ulang tahun imamat yang ke-15. Semoga tetap setia dengan janji imamat. Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Aku dari Hong Ham mengucapkan selamat ulang tahun imamat yang ke-15 buat Romo Petrus Santoso. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu semangat bekerja di ladang Tuhan. Selamat ulang tahun imamat yang ke-15 Romo. Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun imamat yang ke-15 buat Romo Petrus. Ulang tahun imamat ke-15 Romo Santoso. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Romo sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semua yang sudah mendukung dan mendoakan saya. Terima kasih. Terus bentar Romo. Oh, Saya ada sesuatu, tak ambil dulu. Apa ini? surprise. 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 Belum. Aduh, benar-benar teman-teman ini. Aduh. Nah, ini apa? Sambel. Waduh. Nah, ini Lah, ini. sambal Aduh. gereh Romo, gereh nih. Ikan asin ya. Tidak ada yang saya berikan yang spesial, hanya sambal ini Ya, dan tahu yang ku untuk mau. Romo. Aduh. Dan ini Romo, ini Aduh. hadiah spesial dari saya. Buatan Tahu. sendiri loh Romo. Waduh, ini yang ku mau ini. Kau tahu yang ku mau. Nah. Sambal ini udah lebih dari cukup ini. Makasih loh Mbak El. Terima kasih hadiahnya. Romo ya. Iya, Terima gitu. kasih. Hmm. Terus minta doa Romo untuk semuanya. Oke, baik. Satu lagi Romo. Apa? Harapan apa di tahun 2021 ini ya? Harapannya itu satu aja Mbak, semoga pandemi ini segera Nah, berlalu. iya, saya juga. Iya, saya kira semua orang kan inginnya, doanya juga kan Iya. supaya pandemi ini berlalu, maka itu harapan kita lah satu Iya. aja. Pandemi ini segera berlalu, lalu setelah itu kita bisa beraktivitas seperti Amin, biasa. amin. Begitu. Dan minta doanya Romo untuk yang di rumah, yang sekarang ini juga lagi diserang corona di mana-mana. Jadi minta doanya hari Oke, ini baik. untuk semuanya Romo ya. Oke, mari teman-teman, Mbak El, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Semoga dari hari ke hari kami tetap ingat akan penyertaan-Mu. Kami selalu Kau beri kesehatan, Kau beri rezeki yang cukup, dan juga tentu senantiasa selalu diberi semangat yang baru di dalam perjalanan hidup ini, sehingga dari hari ke hari penyertaan-Mu senantiasa nyata kami alami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sertamu Dan dan sertamu sertamu juga, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo, Mbak El. terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sudah mau ngobrol bareng dengan Elisa Jana. YouTube Romo apa ya? Saya Romo Petrus Santoso SCY. Nah, YouTube-nya Romo Petrus Santoso SCY. Silakan untuk tempatnya Mbak Eli, kalian like, komen, dan subscribe. Terima kasih juga like, comment, and subscribe Romo Petrus Santoso. Di sana banyak renungan-renungan yang Iya. indah. Dan untuk yang lagi LDR, yang lagi galau, yang lagi ingin dikuatkan, di sana Makan juga sambal. makan sambal jadi kuat. Terima kasih Romo. Oke.